Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kurotayun dengan NPM 2115061103 dari kelas PSTIB. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang logika. Adapun pembahasan yang kali ini saya rangkum, ada yang pertama pengantar dan konsep dasar logika, yang kedua pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran, yang ketiga proposisi majemuk, yang keempat tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis, yang kelima penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang keenam tabel semantik. Yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, yang dimana menalar itu mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statements. Statement yang memiliki nilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan. Statement ini disebut proposisi. Untuk contoh soal sendiri, tentukan apakah kalimat di bawah adalah pernyataan atau proposisi. Yang pertama ada B lebih dari 0, yang kedua mawar itu biru dan bunga matahari itu hijau, yang ketiga matahari terbit dari timur, dan yang keempat kerjakan PR-mu. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama B lebih dari 0 itu merupakan pernyataan tetapi bukan proposisi karena nilai kebenarannya bergantung pada nilai B nantinya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi untuk pernyataan yang ada sekarang itu belum tentu belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat pernyataan seperti ini disebut kalimat terbuka. Yang kedua, mawar itu biru dan bunga matahari itu hijau adalah proposisi yang bernilai salah. Karena kita tahu mawar itu warnanya merah dan bunga matahari itu warnanya kuning. Dan yang ketiga, matahari terbit dari timur merupakan proposisi yang bernilai benar. Dan yang terakhir adalah kerjakan PR-mu, itu bukan pernyataan. Yang kedua ada pengantar logika, proposisional, dan tabel kebenaran. Proposisi sendiri dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R. Tetapi hurufnya sendiri tidak terbatas pada P, Q, R. Bisa huruf apa saja, A, B, C, dan huruf alfabet yang lain. Contohnya misalnya P melambangkan pernyataan saya mau makan roti, Q hujan turun, dan R adik berjalan mundur. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama proposisi atomik, yang kedua proposisi majemuk, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Yang pertama ada proposisi atomik atau tunggal. Proposisi ini hanya terdiri dari satu proposisi atau satu pernyataan. Contohnya adalah Jepang ada di benua Asia, dan 7 kali 7 sama dengan 49. Yang kedua ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk terdiri atas 2 atau lebih proposisi dan dihubungkan dengan operasi logika. Umumnya adalah yang pertama ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Yang pertama konjungsi itu jika P dan Q bernilai benar dua-duanya, maka P dan Q bernilai benar. Selain itu P dan Q bernilai salah. Seperti dapat dilihat di tabel kebenarannya, jika P dan Q bernilai true, maka P dan Q bernilai true. Namun apabila ada salah satu pernyataan yang bernilai false, maka P dan Q bernilai false. Contohnya P melambangkan hari ini cerah dan Q anak-anak senang. Maka P dan Q adalah hari ini cerah dan anak-anak senang. Yang kedua ada disjungsi. Jika P dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Selain itu, P atau Q bernilai benar. Seperti yang dapat dilihat pada tabel kebenaran, ketika P dan Q bernilai salah, maka P atau Q juga bernilai salah. Namun apabila ada salah satu pernyataan, baik P atau Q yang bernilai benar, P atau Q bernilai benar. Contohnya adalah misalkan P melambangkan pernyataan Andi makan buah dan Q Andi makan sayur. Maka P atau Q adalah Andi makan buah atau sayur. Yang ketiga ada negasi. Negasi dari proposisi P berarti tidak benar bahwa P
atau P bernilai salah. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, dan jika P bernilai salah, negasi P bernilai benar. Seperti yang dapat dilihat pada tabel kebenaran, jika P bernilai true, maka negasi P bernilai false. Jika P bernilai false, maka negasi P bernilai true. Contohnya adalah berita itu tidak benar, maka negasi P-nya berita itu benar. Atau bisa disebut juga negasi P-nya adalah tidak benar bahwa berita itu tidak benar, yang artinya berita itu benar. Yang ketiga, ada implikasi. Seperti yang dapat dilihat pada tabel kebenaran yang telah ditampilkan, implikasi P ke Q itu hanya salah jika P bernilai true dan Q bernilai false. Dalam kondisi lain, P implikasi Q bernilai benar. Contohnya adalah jika Anda mendapatkan nilai A, maka saya akan memberikan Anda uang. Proposisi tersebut bernilai benar jika saya menepati janji dan bernilai salah jika saya ingkar janji. Jika dilihat pada tabel kebenaran, P, kita misalkan P adalah Anda mendapatkan nilai A, dan Q adalah saya akan memberikan Anda uang. Proposisi tersebut bernilai benar jika saya P menepati janji atau pernyataannya bernilai true, Anda mendapatkan nilai A, dan Q saya akan memberikan Anda uang. Maka janji Q bernilai benar karena janji saya sudah saya tepati. Jika misalnya Anda mendapatkan nilai A, true, P-nya true, tetapi saya tidak memberikan Anda uang, Q-nya bernilai false, maka saya telah ingkar janji. Kemudian jika misalnya Anda tidak mendapatkan nilai A, kemudian saya memberikan Anda uang, P implikasi Q, janji saya tetap bernilai benar karena saya tidak ingkar janji. Kemudian jika Anda tidak mendapatkan nilai A, Q-nya bernilai false, P-nya bernilai false, dan saya tidak memberi Anda uang, Q-nya false, maka saya menepati janji karena Anda tidak mendapatkan nilai A, maka saya tidak akan memberikan Anda uang. Kemudian yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi artinya P dan Q ekuivalen. Biimplikasi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar, atau jika P dan Q keduanya salah. Dapat dilihat pada tabel kebenaran, jika P dan Q keduanya bernilai benar, maka biimplikasi nilainya benar. Dan jika dua-duanya bernilai false, maka P implikasi Q bernilai benar. Jadi pada intinya pernyataan P dan Q itu nilainya harus sama. Tidak boleh berbeda, misalnya P bernilai true atau Q bernilai P bernilai true dan Q bernilai false, atau P bernilai false dan Q-nya bernilai true. Itu nilainya P biimplikasi Q false. Kemudian ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jumlah baris pada tabel kebenaran dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah proposisi. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran. Dapat dilihat bahwa proposisi tunggalnya itu ada P dan Q. Maka baris yang dapat dibuat ada 4. Kemudian kita juga butuh negasi P karena ada di proposisi majemuknya. Maka kita buat juga kolom untuk negasi P. Oh ya, kolomnya ini dibuat per proposisi dan per pernyataan. Misalnya negasi P dan P implikasi Q dibuat per kelompok, dan akhirnya disatukan ke dalam satu kolom untuk pernyataan majemuk yang final.
Selanjutnya, di sini saya ada contoh soal. Rewrite the following statements without using the conditional and make the truth table. Jadi kita akan menuliskan kembali pernyataan-pernyataan ini tanpa menggunakan conditional atau if. Jadi yang pertama, if it is cold, he wears a hat. Jadi di sini saya akan mengubah pernyataan ini menjadi notasi logika terlebih dahulu. Di sini saya akan it is cold, saya akan lambangkan dengan P. Dan key itu untuk he wears a hat. Jadi sebelumnya perlu kita ingat bahwa P maka key itu ekivalen dengan tidak P atau key. Jadi bisa kita tulis pernyataan ini sebagai it is not cold or he wears a hat Kemudian untuk yang bagian B, if productivity increases then wages rise. Di sini saya akan melambangkan productivity increase dengan P dan wages rise dengan key. Sesuai yang telah kita ketahui tadi, P maka key ekivalen nilainya dengan negasi P atau key. Sehingga jika kita ubah, kita rephrase, itu menjadi productivity does not increase or wages rise. Kemudian untuk tabel kebenarannya sendiri, di sini saya membuat ada 4 baris karena kita memiliki 2 pernyataan di kedua soal. Dan kebetulan pada 2 pernyataan ini P dan Q sama-sama bernilai benar semuanya. Jadi kita satukan saja tabel kebenarannya. Untuk P dan Q kita buat terlebih dahulu kemungkinan nilai kebenarannya. Kemudian untuk negasi P, kita negasi dari pernyataan yang P di sini. Jadi jika P dinegasi hasilnya F dan F dinegasi jadinya T, true. Kemudian kita cari tahu nilai dari negasi P atau Q, dimana kalau OR itu jika salah satu benar maka nilai pernyataannya adalah benar. Di sini ada true 1 jadi benar, di sini false dua-duanya maka false, di sini true dan di sini true. Kemudian yang ketiga ada proposisi majemuk. Pada proposisi majemuk ini saya akan membahas tentang implikasi, varian proposisi bersyarat, biimplikasi, dan argumen. Yang pertama ada implikasi. Implikasi memiliki bentuk proposisi jika P maka Q dengan notasi yang seperti ini. P disebut premis atau kondisi dan Q disebut konklusi atau konsekuen. P adalah syarat cukup atau syarat perlu supaya terjadinya Q. Kemudian ada varian proposisi bersyarat. Yang pertama ada converse atau kebalikan. Jadi jika sebelumnya proposisi dinyatakan dalam P maka Q atau P implikasi Q, maka kita balik menjadi Q implikasi P. Dan yang kemudian ada inverse, negasi P maka negasi Q. Lalu kemudian ada kontraposisi. Jadi dalam kontraposisi kita balik posisinya seperti di converse, kemudian di negasi. Contohnya adalah if Alice was in the park, Alice was with her brother or her son. Jadi jika Alice ada di taman, Alice bersama saudaranya atau anaknya. Jika kita lambangkan, P adalah Alice ada di taman dan Alice bersama saudara atau anaknya.
jika kita buat notasinya P implikasi Q, itu adalah yang sudah tertera seperti ini. Alice ada di taman dan Alice ada bersama kakaknya atau saudaranya atau anaknya. Jika kita buat converse, itu adalah if Alice was with her brother or her son, Alice was in the park. Jika Alice dengan saudaranya atau anaknya, Alice ada di taman. Kemudian jika kita buat inverse-nya, jika Alice tidak ada di taman, Alice tidak bersama saudara atau anaknya. Dan yang ketiga kontraposisi, itu jadinya if Alice was not with her brother or her son, Alice was not in the park. Jika Alice tidak bersama saudara atau anaknya, Alice tidak di taman. Kemudian ada biimplikasi. Biimplikasi memiliki bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q dengan notasi yang sudah tertera di sini. Ekuivalennya adalah P implikasi Q dan Q implikasi P. Contohnya adalah jika Zack tidak bermain gitar, maka lagu yang ditulisnya belum selesai. Dan jika lagu Zack belum selesai ditulis, ia tidak bermain gitar. Bisa disederhanakan menjadi Zack tidak bermain gitar jika dan hanya jika lagu yang ditulisnya belum selesai. Lalu ada argumen. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu, falsi atau invalid. Dengan notasi yang sudah ditampilkan seperti itu. Dengan P adalah premis, sesuai notasi yang telah ditampilkan, P adalah premis dan Q konklusi. Konklusi biasanya ditandai dengan jadi atau dengan demikian. Contohnya adalah jika aku punya mesin waktu, maka aku bermain bersama dinosaurus. Aku punya mesin waktu, jadi aku bermain bersama dinosaurus. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan P adalah aku punya mesin waktu dan Q aku bermain bersama dinosaurus. Kita ubah ke notasi logika menjadi P maka Q, dan yang terjadi adalah P, aku punya mesin waktu, sesuai dengan implikasi yang telah diberitahu sebelumnya. Maka jika terjadi P, terjadi Q, maka dapat disimpulkan terjadi Q, atau aku bermain bersama dinosaurus. Contoh sebelumnya juga bisa diselesaikan dengan tabel kebenaran. Nilai P dan Q yang kita miliki sebelumnya adalah true, maka untuk menentukan validitas argumen cukup melihat baris 1, yaitu P bernilai true, Q bernilai true, maka P implikasi Q bernilai true. Kemudian di sini saya ada contoh soal untuk menentukan validitas proposisi. Jadi soalnya, if the switch had been flipped, the light would have been on. If the light had been on, the burglar would have been discovered. So, if the switch had been flipped, the burglar would have been discovered. Di sini saya sudah melambangkan switch had been flipped dengan P, the light would have been on dengan Q, dan R dengan burglar would have been discovered. Jadi sesuai dengan proposisi yang ada, switch had been flipped P, maka the light would have been on, maka jadi P maka Q. Kemudian if the light had been on Q, maka the burglar would have been discovered R. Jadi dengan kesimpulan, so if the switch had been flipped P, maka the burglar would have been discovered P maka R. Sebenarnya dilihat dari sini saja sesuai dengan silogisme hipotesis, yaitu P maka Q dan Q maka R itu memiliki kesimpulan P maka R. Maka dari sini saja sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa proposisi ini valid, namun validitasnya juga bisa kita tentukan melalui tabel kebenaran. Kemudian untuk pembuktian dengan tabel kebenaran, di sini saya sudah membuat kolom-kolom dan barisnya, dan saya sudah menuliskan kemungkinan nilai kebenaran dari setiap proposisi.
Kemudian P maka Q, dimana kalau P maka Q itu jika P-nya salah, P-nya benar dan Q-nya salah, maka nilainya false. Jadi di sini true, di sini true, di sini false, di sini false, di sini true, di sini true, di sini true, di sini true. Kemudian untuk Q implikasi R, di sini true, di sini false, di sini true. Lalu di sini true, di sini true, di sini false karena R-nya bernilai false. Di sini true, di sini true. Kemudian untuk P maka R, kita lihat di kolom P dan R itu true, true dengan true, true false, false, true true true, false, true, true, true dan true. Jadi dapat dilihat pada proposisi ini kita memiliki nilai P, Q, R yang true semua. Jadi kita hanya cukup melihat baris pertama saja dan hasilnya P implikasi R adalah true. Maka terbukti proposisi ini valid. Lalu kemudian ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Contohnya adalah P atau negasi P. Jika P bernilai true dan negasi P bernilai false, maka P atau P bernilai true. Jika P bernilai false dan negasi P bernilai true, maka P atau P bernilai true. Yang kedua ada kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Jadi pada tabel kebenaran ini, jika P bernilai true kemudian dinegasi menjadi false, maka P dan tidak P bernilai false. Dan jika P bernilai false kemudian dinegasi menjadi T, maka P dan negasi P bernilai false. Yang ketiga ada kontingensi. Kontingensi itu bukan merupakan tautologi atau kontradiksi atau suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Seperti yang dapat dilihat pada tabel kebenaran, ini nilainya ada false dan true, maka pernyataan ini adalah kontingensi. Kemudian ada ekuivalensi logis. Proposisi P dan Q disebut ekuivalen secara logika jika P biimplikasi Q adalah tautologi atau memiliki tabel kebenaran yang sama. Contohnya adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu P atau Q dinegasi itu sama saja dengan negasi P dan negasi Q. Begitu pula dengan P dan Q yang dinegasi itu sama saja dengan negasi P atau negasi Q. Pembuktiannya dapat dilihat pada tabel kebenaran ini. Negasi P dan Q dinegasi bisa dilihat di sini. Itu nilainya tabel kebenarannya sama dengan negasi P atau negasi Q. F, T, false, true, dan sampai ke bawah true. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita menegasi pernyataan the summer in Mexico is cold and sunny dengan De Morgan's law. Musim panas di Meksiko cold and sunny, dingin dan cerah. Maka jawabannya adalah the summer in Mexico is not cold or not sunny. Jika dinegasi, karena berarti kan the summer in Mexico is not cold and sunny. Berarti sama saja dengan the summer in Mexico is not cold or not sunny. Kemudian di sini ada hukum-hukum logika yang bisa dipakai untuk kedepannya bisa dipakai untuk menyederhanakan
proposisi dan untuk mencari nilai kebenaran. Ada idempotent law, associative law, commutative, distributive identity, involution complement, dan De Morgan. Kemudian di sini saya ada contoh soal untuk menyederhanakan proposisi logika yang tertera. Itu ada P dan Q, negasi P atau Q yang dinegasikan, dan yang ketiga P implikasi negasi Q yang dinegasikan. Pertama kita jawab dahulu yang P dan Q. Jadi di sini kita akan memakai hukum asosiatif. Kita akan memindahkan tanda kurungnya jadi ke P. Jadi dia yang baru itu P dan P kurungnya. Kemudian karena P dan P ini menurut hukum idempotent itu nilainya sama dengan P, maka di sini kita ubah jadi P dan Q. Hukum idempotent. Jadi setelah disederhanakan, proposisi logikanya itu P dan Q. Kemudian yang B, P atau Q, negasi P atau Q yang dinegasikan. Sesuai dengan hukum De Morgan, kita akan menguraikan pernyataan yang di dalam kurung ini menjadi negasi P dan negasi Q. De Morgan's Law. Kemudian karena di sini ada double negasi itu nilainya sama dengan pernyataan itu sendiri atau P dan negasi Q jadinya. Kemudian yang C itu ada P implikasi negasi Q yang dinegasikan. Pertama, kita ubah dulu pernyataan implikasi yang di dalam kurung ini menjadi negasi P atau negasi Q. Karena P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian dengan menggunakan hukum De Morgan, kita bisa menguraikan proposisi yang ada di dalam kurung menjadi negasi-negasi P dan negasi-negasi Q. Kemudian selanjutnya negasi-negasi P itu berarti sama dengan proposisi awal yaitu P, dan ini juga sama jadinya Q. Jadi setelah disederhanakan hasilnya P dan Q. Kemudian yang kelima ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Pada bagian ini saya akan membahas penyederhanaan, konsistensi, dan strategi pembalikan. Yang pertama ada penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika yang seperti yang telah saya tampilkan sebelumnya. Ekspresi logika disederhanakan sampai ekspresi tersebut tidak mungkin disederhanakan lagi. Contohnya, you will get an A if you are hardworking and the sun shines, or you are hardworking and it rains. Jika disederhanakan, itu penyelesaiannya seperti ini. Misalkan kita P itu kita lambangkan, you are hardworking kita lambangkan dengan P, the sun shines kita lambangkan dengan Q, dan R adalah it rains. Kemudian berdasarkan pernyataan sebelumnya, itu kita ubah ke notasi logika menjadi P dan Q atau P dan R. Kemudian menggunakan distributive law seperti yang telah saya tampilkan sebelumnya, distributive law di sini. Maka P dan Q atau P dan R itu nilainya sama saja atau ekuivalen dengan P dan Q atau R. Jika kita buat bahasanya kembali ke bahasa manusia, maka pernyataan itu bisa juga
buat seperti ini. You will get an A if you are hardworking and the sun shines or it rains. Kamu akan mendapatkan A jika kamu bekerja keras dan matahari bersinar atau hujan, atau cuacanya hujan. Yang kedua ada konsistensi. Maksudnya adalah pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar ketika dibuktikan dengan tabel kebenaran. Jadi jika dilihat dalam tabel kebenaran itu nilainya true, tidak ada yang false. Kemudian ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan. Jadi pada strategi pembalikan kesimpulannya itu harus dinegasi. Kemudian jika pada tabel kebenaran itu hasilnya false semua, maka pernyataan itu valid karena sebelumnya tadi sudah kita negasikan dan hasilnya false semua. Jika dinegasikan kembali, dikembalikan ke bentuk awal, itu bentuknya jadi true, jadi valid. Contohnya seperti bisa dilihat di sini ada pernyataan. Terus jika kita memakai strategi pembalikan, kesimpulan yang terakhir ini, pernyataan yang terakhir itu kita negasikan. Lalu kita sederhanakan dengan skema M sama dengan negasi C maka B. Kita kita buat skemanya, kita sederhanakan sesuai kelompok pernyataannya. N maka N itu A maka M, seperti itu. Dan jika kita lihat tabel kebenarannya, R itu adalah keseluruhan proposisi atau proposisi awal R. Dan jika kita lihat pada tabel kebenarannya, R bernilai salah. Ternyata hasil negasi dari kesimpulan dengan premis-premis tidak konsisten. Hasilnya S karena adanya strategi pembalikan. Hasil yang semula bernilai S justru menjadi bernilai B sehingga argumen di atas valid. Selanjutnya contoh soal, are the statements P or Q implication R and P implication R or Q implication R logically equivalent? Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah pernyataan yang ini dan yang ini itu equivalent atau tidak. Jadi yang pertama saya akan menguraikan terlebih dahulu pernyataan yang pertama, P atau Q implikasi R. Jadi perlu diingat bahwa P maka Q, P implikasi Q itu nilainya sama dengan negasi P atau Q. Jadi di sini bisa kita ubah nilainya jadi negasi P atau Q atau R. Kemudian menurut hukum De Morgan kita bisa menguraikan pernyataan P atau Q ini menjadi negasi P dan negasi Q atau R menggunakan hukum De Morgan. Kemudian selanjutnya kita akan menguraikan statement yang kedua, yaitu P implikasi R atau Q implikasi R. Yang pertama masih dengan menggunakan ekivalensi yang ini, kita ubah terlebih dahulu di masing-masing kurung. Jadi yang ini P negasi P atau R atau negasi Q atau R. Kemudian kita akan menggunakan hukum asosiatif, yaitu dengan cara mengelompokkan negasi P dan negasi Q dan atau R or R asosiatif. Hukum asosiatif. Kemudian di sini dapat dilihat di dalam kurungnya di sini ada R or R. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi R saja sesuai dengan hukum idempoten. Kemudian di sini tanda kurungnya bisa dihiraukan
Jadi kita uraikan seperti ini. Dapat dilihat kedua pernyataan ini, yang pertama itu ada negasi P dan negasi Q atau R, dan yang kedua itu negasi P atau negasi Q atau R. Berarti meskipun mirip, berarti kedua pernyataan ini tidak ekivalen karena yang satu dan yang satu atau. Dan yang keenam, ada tabel semantik. Jika tabel kebenaran mendata satu persatu nilai kebenaran setiap kemungkinan, pohon semantik ini mengurai pernyataan-pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal. Pohon semantik digunakan untuk menganalisis proposisi dan dapat leluasa digunakan dalam variabel yang banyak. Tidak seperti tabel kebenaran yang jika kita punya 4 pernyataan saja itu sudah 2 pangkat 4, maka harus ada 16 baris, dan jika ada 5 itu ada 32. Itu tidak efisien. Tabel semantik bisa dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai F dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai T. Jika tidak bisa, maka argumen tersebut valid. Tetapi jika bisa, maka argumen tidak valid. Jadi, premis-premis yang bernilai T harus menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Kemudian di sini ada aturan pohon semantik, itu ada 10. Yang pertama ada A dan B. A dan B itu dalam pohon semantik dituliskan A dan B itu atas bawah. Kemudian ada A atau B. A atau B itu aturannya adalah di split atau dibagi menjadi 2 cabang, A, B, A atau B. Kemudian ada implikasi A ke B. A implikasi B itu kan nilainya sama dengan negasi A atau B. Jadi karena dia ada atau, kita split. Dan kemudian pernyataan yang pertama itu negasi A ditulis di sini, kemudian B di sini. Sebenarnya urutan tidak mempengaruhi, hanya biasanya dituliskan seperti ini. Kemudian ada A implikasi B. A implikasi B. A implikasi B itu ekuivalen dengan A dan B atau negasi A dan negasi B. Karena pernyataan besarnya ada atau, maka di split. Kemudian pernyataannya dituliskan seperti ini, pernyataan tunggalnya. Kelompok pernyataannya ditulis seperti ini. Jika ini mau diubah ke aturan pohon semantik, berarti ini A, B atas, kemudian negasi A di atas dan negasi B di bawah. Kemudian ada negasi double negasi A. Double negasi A berarti A. Kemudian yang keenam ada A dan B di negasi. Karena ini ekuivalen dengan negasi A atau negasi B, maka di split menjadi negasi A atau negasi B. Kemudian ada negasi A atau B yang dinegasi. Itu karena ini ekuivalen dengan negasi A dan negasi B, maka dibuat secara berurutan negasi A, negasi B. Kemudian yang ke-8 ada A implikasi B yang dinegasi. A implikasi B yang dinegasi itu kalau implikasi sendiri negasi A atau B. Kemudian dinegasi menjadi negasi A dan B. Negasi A dinegasi yang kemudian jadi A. Kemudian berubah tandanya jadi dan, kemudian B menjadi negasi B. Terus lalu yang ke-9 ada A B implikasi B yang dinegasi karena A B implikasi B itu ekuivalen dengan A dan negasi B dan negasi A dan B. Lalu kemudian yang ke-10 adalah jika ada bentuk logika A dan negasinya yang berada pada satu deretan cabang dari tablo, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup atau closed, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan karena A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama pada satu saat tertentu.
yakni jika A bernilai T, tidak mungkin negasi A juga bernilai T pada saat yang sama. Demikian sebaliknya. Jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten, atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. Kemudian di sini saya punya soal latihan untuk tablo semantik. Pernyataan ini akan kita uji validitasnya. Perlu diingat bahwa pernyataan kita memakai biimplikasi, dan pernyataan ini akan kita negasi karena kita menggunakan strategi pembalikan. Nah, pada biimplikasi ini nilai yang ekivalen P biimplikasi Q yang dinegasikan itu ekivalen dengan P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Saya negasikan. Kemudian karena di sini ada atau or di implikasinya, maka saya akan split menjadi 2 sesuai aturan pohon semantik. Jadi di sini ada P atau Q, sesuai yang di sini P-nya tetap. Kemudian karena ini dan, jadi yang Q saya tulis di bawah. Dan ini karena dinegasi juga, jadi akan saya negasi P dan negasi Q. Kemudian untuk yang di sini itu pernyataan pertamanya akan dinegasikan. Jadi negasi P dan negasi P atau Q. Dan karena ini dan, jadi kita akan menulisnya di bawah. Q-nya itu yang ini. Berarti negasi P dan negasi Q. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu yang di sini itu ada double negasi, jadi negasi P dan negasi Q kita tandai dulu yang sudah kita proses. Dan untuk yang di sini karena yang ini ekivalen nilainya dengan negasi P dan negasi Q, maka kita akan menguraikan proses yang ini terlebih dahulu, yang tidak bercabang terlebih dahulu. Negasi P, negasi Q. Di sini juga kita uraikan yang di sini, jadi negasi P, negasi Q. Kemudian karena yang ini ekivalen nilainya dengan P atau Q, karena ini atau maka kita split menjadi 2 P, Q. Dan yang di sini juga belum kita proses. Jadi sekarang kita proses ini P atau Q. Kita split 2 P, Q. Jadi ini kita sudah tidak memiliki proposisi yang bisa diproses lagi, yang bisa disederhanakan lagi, yang bisa diurai. Jadi kita tinggal melihat apakah ada proposisi yang kontradiksi. Ini P, ini negasi P, berarti ada yang kontradiksi, berarti ini tidak bisa. Ini cabang tertutup. Kemudian ini Q dan negasi Q tidak bisa, cabangnya tertutup. P negasi P tertutup juga. Dan Q negasi Q cabangnya tertutup. Nah, karena sebelumnya kita telah menegasi kesimpulan awal dan hasil yang kita dapatkan adalah false di semua cabangnya, maka kita balik jadi true, yang berarti pernyataan ini adalah valid karena kita balik menjadi
Kita kembalikan ke posisi awal setelah dinegasi. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.